Semangat pagi, kembali bersama Inspirasi Harman Dahsyat. Oke, seperti biasa pulang dari kantor ya, mampir sejenak sebelum nyampe rumah. Kita akan sharing ya satu tema yang beberapa hari yang lalu saya sempat share di IG dan Facebook saya ya. Apa ya temanya? Ya, temanya adalah 3 investasi terbaik di judul teks saya salah ketik tuh, 2031. Harusnya 2021. Oke, apa kabar Pak Punu MS? Terima kasih sudah bergabung. Thank you. Ya, jadi saya sempatkan waktu ya, karena beberapa minggu yang lalu saya sempat live di Facebook, terus kemudian kemarin sempat update di YouTube. Apa kabar Ibu Herlina? Semoga sehat selalu ya. Dan harapan saya ya, semua rekan-rekan baik pebisnis maupun wiraniaga selalu sehat ya, selalu sehat, fit, bugar, dan yang pasti produktif. Ya, kali ini saya akan sharing seperti yang tadi saya sampaikan, satu tema yang di pin temanya itu 3 investasi terbaik di 2021 ya, bukan 2031. Sorry, tadi salah ketik. Ya, apa investasi terbaik saat ini ya? Kalau rekan-rekan sekalian berbicara tentang investasi, tentu berpikirnya adalah properti. Terus kemudian reksadana, misalnya investasi emas, atau investasi apa lagi ya, bisnis atau yang lainnya, portofolio atau yang lainnya. Ya, tapi saya tidak terlalu berkompeten di situ. Jadi yang kita akan bahas adalah apa sih 3 investasi terbaik ya. Beberapa hari yang lalu saya sempat share di IG dan Facebook ya, investasi terbaik apa ya di tahun 2021 ini ya. Sekali lagi saya perkenalkan dulu ya, dengan Inspirasi Harman Dahsyat. Jadi saya selalu membagikan tema-tema yang kaitannya dengan bisnis dan penjualan ya, bisnis dan selling. Nah, kali ini apa sih 3 investasi terbaik yang harus ya kita lakukan, yang harus kita investasikan di saat kondisi yang begitu menantang ya saat ini? Apa yang perlu kita investasikan? Ya, jadi yang pertama adalah paling penting dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini adalah, selamat malam Mas Kun ya, sehat selalu ya. Salam buat keluarga juga semoga sehat selalu. Ya, investasi pertama yang perlu kita lakukan dalam kondisi yang masih pandemi, yang masih berjalan seperti sekarang adalah, pertama adalah investasi tentang kesehatan ya. Investasi sehat itu sangat penting sekarang ya. Orang punya duit ya ratusan juta, miliaran, tapi dia tidak sehat ya, dalam kondisi sekarang dia juga pasti dikduk nggak tenang ya. Apalagi sampai misalnya terkena penyakit misalnya COVID-19 ya, naudzubillah. Semoga semua dari kita terhindar dari penyakit yang sedang mewabah itu ya. Investasi sehat menjadi investasi nomor 1 yang sangat-sangat penting ya. Untuk bagaimana kita bisa menginvestasikan di kesehatan ini adalah hal yang paling penting adalah kita harus punya pola pikir sehat ya. Mesti setiap hari ya, baik itu asupan informasi ya, pola pikir, kita harus mengarah pada yang menyehatkan ya, baik pikiran maupun jiwa kita ya. Jadi investasi kesehatan yang pertama adalah ya, pola pikir ya, atau asupan-asupan informasi yang mengarah pada hal-hal yang menyehatkan ya. Misalnya tentang, selamat malam Pak Amsal
ya dari Auto 2000, misalnya nih tentang tips atau informasi tentang bagaimana pola hidup sehat ya. Misalnya ya, yang pertama adalah dengan setelah pikiran kita sehat, yang perlu kita jaga adalah bagaimana kita bisa menjaga pola olahraga ya secara konsisten, secara kontinu. Ya, jangan setengah-setengah ya. Ketika kita misalnya sudah lama tidak berolahraga, ayo kita olahraga lagi ya. Sesuai dengan hobi masing-masing. Ada yang hobi sepeda, ada yang hobi lari, ada yang hobi nge-gym ya, atau olahraga yang lain, senam atau yang lain ya. Silakan sesuai dengan kesukaan masing-masing. Yang penting rutin ya, seminggu 2 atau 3 kali. Ya, yang sudah kendor, yuk kita mulai lagi nih ya, mulai giatkan lagi olahraga secara teratur. Ya, misalnya Mas Kun ya, hobi olahraga sepeda. Ya, lanjutkan ya. Saya melihat di akun sosial medianya luar biasa ya, bareng teman-teman sepedaan ke tempat-tempat yang selalu berbeda ya. Selain menyehatkan fisik, juga menyehatkan pikiran dengan melihat view tempat-tempat dengan pemandangan ya yang sangat menyejukkan hati, tentu membahagiakan ya. Yang pertama adalah tadi pola pikirnya sehat, terus kemudian pola olahraga. Terus kemudian yang ketiga apa dari investasi kesehatan ini yang perlu kita perhatikan adalah pola makan ya. Jadi konsumsi buah, sayur, cukup minum air putih setiap hari itu harus dijaga. Ya, jangan sampai kita terlalu sering ya memakan makanan yang junk food ya, fast food ya. Tapi bagaimana kita kembali, misalnya kemarin saya datang ke tempat pelanggan saya yang disuguhkan makanannya apa? Rebusan singkong ya, rebusan ubi, itu sangat-sangat menyehatkan. Daripada yang gorengan-gorengan, mending yang rebus-rebus. Ya, itu salah satunya. Nah, setelah tadi olahraga, terus kemudian pola makannya sudah teratur, terus kemudian yang pertama adalah pola pikir, adalah pola istirahat yang cukup ya. Jadi pastikan itu ya. Jangan tidur terlalu malam, terus kemudian jangan juga bangun kesiangan ya. Jadi disiplinkan untuk bisa menjaga pola istirahat kita. Kalau siang bisa istirahat lebih bagus. Kita bisa memanfaatkan waktu ya, meski 10-15 menit untuk bisa istirahat. Ya, itu investasi yang pertama. Terus kemudian apa investasi yang kedua? Saya bicarakan ada 3 investasi terpenting. Yang kedua adalah investasi otak ya, atau investasi leher ke atas ya, investasi di kepala kita ya. Setelah kita sehat, setelah kita bugar ya, tentu kita yang ingin kita lakukan adalah bagaimana kita selalu produktif ya, baik kita sebagai karyawan, terus kemudian pebisnis ya. Tentu hal yang kita tuju adalah bagaimana jualan kita atau perusahaan kita itu tetap produktif. Dengan cara apa? Dengan cara investasi leher ke atas ya. Sering-seringlah belajar. Sekarang pembelajaran begitu sangat mudah. Kita tinggal buka handphone ya, atau smartphone, begitu banyak informasi yang kita bisa dapatkan. Tinggal kita pilih, mau tulisan, mau video, mau gambar ya, bahkan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan bisnis kita pun ya terbuka untuk bisa kita akses ya. Sekarang hampir semua informasi pembelajaran itu kita bisa dapatkan dengan sangat mudah, tergantung kita mau atau tidak ya. Jadi itu ya rekan-rekan. Yang kedua adalah investasi otak atau leher ke atas. Apa yang perlu kita asah ya dari investasi leher ke atas ini? Yang pertama adalah knowledge. Pengetahuan kita harus ditambah terus ya. Sempatkan untuk membaca, belajar, baik dari online, dari smartphone kita, ataupun membaca buku misalnya seperti ada yang di belakang saya ya. Biasakan, sempatkan waktu untuk membaca buku ya, minimal sehari ya 30 menit sampai 1 jam ya. Jadi update terus knowledge kita. Yang kedua apa? Skill kita ya.
perkembangan teknologi internet yang begitu cepat ya. Tadi saya sambil pulang juga mendengarkan Radio Smart FM ya, tim dari Hermawan Kertajaya juga membahas tentang bagaimana perkembangan teknologi begitu cepat ya. Bagaimana era internet ini membuat perubahan menjadi lebih cepat lagi dibandingkan prediksi orang. Awalnya beberapa orang memprediksikan bahwa tahun 2025 baru akan booming ya internet, tapi ternyata dengan pandemi COVID-19 ini mempercepat itu ya. Jadi terobosan-terobosan, perubahan-perubahan di era internet ini ya berjalan dengan lebih cepat ya. Setelah pertama knowledge, kemudian skillnya, misalnya tadi skill tentang internet ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita terus belajar dan terus action. Kita lakukan evaluasi apa yang perlu kita perbaiki. Yang pertama kesehatan, yang kedua adalah otak, investasinya, kemudian yang ketiga apa? Ini juga tidak kalah pentingnya. Kemarin saya menyebutkan finansial, tapi ternyata finansial adalah hasil akhir ya. Investasi ketiga yang terbaik adalah investasi terhadap hati kita ya, terhadap spiritualitas kita ya. Bagaimana kita semakin hari ya dengan tadi asupan kita sehat, kita banyak bersyukur, terus kemudian kita banyak belajar ya dengan meningkatkan knowledge dan skill, hati kita juga